Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasyaa ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, ridhonya, kita bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu kajian rutinitas kita ba'da salat subuh di hari Sabtu. Semoga dengan kehadiran kita di majelis terhormat ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, patut bersyukur, alhamdulillah, sebagian besar kaum muslimin banyak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil menjadi tamu undangannya di Dzulhijjah ini, menjadi tamu-tamu spesialnya. Semoga seluruh amal ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ditakdirkan bisa menikmati Arba'atun Hurum, menikmati salah satu di antara 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang disucikan, dimuliakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. 4 bulan yang diharamkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang terpisah Rajab. Maka saya mengajak kepada diri saya juga antum semuanya agar meningkatkan kualitas taubat kita kepada Allah, tilawah kita, zikir kita, salat kita, sedekah kita, dan tidak kalah pentingnya saum sunnah di bulan-bulan Dzulhijjah ini, di bulan-bulan haram ini, terutama di Dzulhijjah, karena kita baru masuk sekarang di awal-awal Dzulhijjah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin asyar. Walayalin asyar, itulah Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni asyra Dzulhijjah. Ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari, al-amalus salihu fiha, beramal saleh di dalamnya, ahabbu ilallahi, itu jauh lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, tidak ada yang bisa melebihi dari hari-hari ini. Langsung Nabi tafsirkan sendiri bahwa hadhil ayyam di situ, hari-hari di situ adalah asyri Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sampai perawi mengatakan ada seorang yang bertanya kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah juga tidak bisa menandingi amalan yang dikerjakan pada awal Dzulhijjah. Kata Nabi, walal jihad illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walaysa illa bisyai'. Kata Nabi, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad fisabilillah dengan mendermakan badannya, hartanya, dan seluruh apa yang di badannya. Artinya hartanya, jiwanya didermakan, syahid di jalan Allah. Kalau itu tidak ada yang bisa menandinginya.
Nah, maka mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini. Jamaah rahimakumullah, memang menjadi bagian ujian ya bagi kaum muslimin untuk Dzulhijjah ini kaitan dengan penetapan tanggal 1 di bulan Dzulhijjahnya. Kalau Muhammadiyah itu hari Kamis ya, sehingga nanti jatuh tanggal 10-nya di Yaumun Nahar, Yaumul Adha, hari berkurbannya adalah tanggal 10 Dzulhijjahnya, tepat pada hari Sabtu. Kecuali selain itu, termasuk pemerintah juga menetapkan ya, pemerintah dalam hal ini ya kita tahu sendiri siapa yang menetapkan, itu hari Jumat ya, berarti tanggal 10-nya jatuh pada hari Ahad, hari Minggu. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat pada hadis ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-fitru yauma iftatarun nas wal adha yauma tadahun nas, bahwa hari raya fitri kalian adalah ketika kaum muslimin merayakan hari fitri, hari makan dan minumnya mereka. Sedangkan adha kalian adalah ketika kaum muslimin menyembelih hewan kurban mereka. Nah, makanya penetapan itu sangat menentukan sekali. Kalau melihat mayoritas ya dalam hadis ini kan, ketika kebanyakan umat itu melaksanakan adhanya, menyembelih hewan kurbannya, itu hari Ahad, berarti ya hari Ahad. Tapi saya secara pribadi itu karena kaitan Dzulhijjah ini dengan Arafah. Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah ya. Sedangkan antara Makkah dengan Indonesia itu selisihnya berapa jam? Cuma 4 jam. Jadi kalau pas tanggal 9 itu hari Jumat ya, hari Jumatnya tanggal 9 Dzulhijjah, itu di sini dengan di Makkah juga sama, hari Jumat juga. Nah, maka insya Allah saya saum nanti pada hari Jumat. Taib, jamaah rahimakumullah, adapun nyembelihnya bersama-sama hari Ahadnya ya, karena itu masih masuk bagian dari hari tasyrik sebagai syiar bersama-sama kaum muslimin yang lain yang menetapkan bahwa Idul Adhanya atau tanggal 10-nya jatuh pada hari Ahad. Taib. Jamaah rahimakumullah, kita tidak membahas tentang itu, tapi sedikit ya saya baca-baca dari beberapa referensi kaitan dengan bagaimana sih sesungguhnya kita melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan jangan sampai ibadah kita sekedar ibadah, menyembelih kita, berkurban kita sekedar berkurban saja. Khawatir kata orang Sunda tambu laku gitu, loba gawe teu kapake ya, kalau tidak sesuai dengan sunnah. Taib, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan syariat berkurban ini, sebenarnya syariat yang sudah berlaku dahulu kaitan dengan kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu riwayatnya sudah pernah kita sampaikan dan kita pelajari, bagaimana contoh yang terbaik Sayyidul Anbiya alaihissalam Ibrahim ya. Beliau berangkat dari Babilonia ke Palestina, dari Palestina yang menjadi bagian bumi Syam, kemudian hijrah atas perintah Allah SWT ke satu tempat yang menjadi kiblat kaum muslimin. Allahumma Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, yaitu beliau membawa keluarganya, yaitu istrinya Hajar, dalam keadaan membawa calon nabi juga di dalam rahimnya yang mulia, yaitu Ismail.
masih dalam kandungan ibunya Siti Hajar. Kemudian sesampainya di satu tempat yang menjadi kiblat kaum muslimin, yaitu di Makkah Mukarramah yang sekarang menjadi Ka'bah itu, ya, yang menjadi Ka'bah. Maka Allah perintahkan untuk meninggalkannya. Beliau mengatakan dalam Al-Quran itu, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, dalam surat Ibrahim ya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, askantu min dzurriyyati, aku meninggalkan keluargaku, biwadin, di satu lembah. Karena posisi disebut lembah itu posisinya di bawah dan sekitarnya adalah bebukitan ya. Yang paling dekat adalah bukit Safa dan Marwa yang menjadi bagian dari rukun ketiga dalam umroh. Di situ ada ataupun haji setelah melaksanakan tawaf ya. Kemudian sa'i, tempat Safa Marwa itulah disebut mas'a, tempat untuk sa'i. Itu bukit paling dekat ya. Ghairi dzan'in, tanpa ada pepohonan, penduduk, tidak ada kehidupan di sana. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu ya Allah yang disucikan ya, yaitu Baitul Haram itu. Kemudian ditinggalkan. Setelah beberapa langkah kemudian beliau, istrinya Siti Hajar bertanya, Allahu amaruka bihada, sampai 3 kali. Apakah kamu meninggalkan aku di sini sendiri dalam keadaan hamil ini adalah perintah Allah? Tidak jawab juga sampai 3 kali dalam riwayat Bukhari. Setelah kali yang ketiga baru menjawab, dan itu pun sedikit, bala, iya. Karena Siti Hajar wanita yang salihah, mendengar kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak menuntut ya. Tapi dalam hati dan pikirannya, kalau ini perintah Allah sudah pasti tidak akan Allah telantarkan. Kalau mengikuti fitrahnya yang diiringi hawa nafsunya, wah kamu nih suami kurang ajar, saya sendiri di sini gitu ya, ditinggalkan begitu saja. Kata perempuan sekarang, mana bukti sayangmu, cintamu gitu ya. Nah, kalau ini berpikirnya pasti Allah tidak akan melantarkannya. Yakin, panceg ya. Kemudian pulanglah Ibrahim itu, suaminya, ke Palestina ya. Beliau di situ ketika menghadapi persalinan ya, di situ Allah Subhanahu wa taala buktikan kemahakuasaannya. Kalau secara medis kan, tanya aja kepada istri antum, jangan lahir sekedar lahir, tanya gimana waktu persalinan gitu ya. Itu kan berat sekali ya, sampai berapa urat-urat saraf itu putus ya. Makanya wajar kalau dalam Al-Quran seorang ibu itu diposisikan nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa taala dalam berbakti ya, karena jasanya besar. Itu hausnya luar biasa, laparnya luar biasa. Gak ada orang gak berpenduduk ya. Tapi yakin huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah zat yang maha memberikan rizki, dzul quwwatil matin, anu kagungan kekuatan kakawasan anu kacida tohagana gitu ya. Kemudian akhirnya melihat di Mas'a, tidak jauh sebenarnya dari tempat ada namanya Hijr Ismail ya. Hijr Ismail yang menyambungkan antara rukun Syami dengan rukun Iraqi itu ya. Ada tempat khusus di situ, tempat kedua paling mustajab setelah Multazam. Kalau Multazam rukun Hajar Aswad, antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu Multazam, itu paling mustajab. Nah ada yang kedua namanya Hijr Ismail ya, paling tingginya segini. Nah itu tempat dulu Nabiullah Ismail dilahirkan di situ ya. Karena kehausan, Siti Hajar itu melihat di Mas'a yang pertama Safa itu terlihat ada fata morgana, seperti ada air ya. Orang kan lagi haus, apalagi setelah melahirkan, paling menguji adalah air itu sendiri, kehausannya. Lari menuju ke Safa, ternyata tidak ada air, fata morgana saja. Terus jalan, itu sekitar 450 meter ya, dari Safa ke Marwa, lumayan itu ya. Sampai ke Marwa, ke Bukit Marwa memang tidak terlalu tinggi ya, tapi lumayan menguji bagi seorang ibu yang baru melahirkan ya. Kalau di sini kan habis melahirkan nggak ada yang jalan seperti Safa ke Marwa. Ini lumayan.
Sampai ke atas ternyata nggak ada juga. Lihat lagi di Marwah, di Safa lagi, pindah lagi ke Safa, ke Marwah lagi, sampai 7 kali. Baru kali yang ke-7 di Bukit Marwah, ya terlihat di hentakan kaki Ismail itu terpancar air. Itulah yang disebut dengan air Zam-Zam, air yang sangat berkah, air yang paling bagus ya pH-nya. Tidak ada yang bisa menandinginya sampai hari ini, dan beribu-ribu tahun sampai hari ini belum pernah mengering ya, karena itu bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau Siti Hajar mendekat, kemudian membuat kolam-kolamnya ya, bikin kolam agar tidak tertumpah, kemudian terpusatkan di situ air. Disitulah bisa meminum air Zam-Zam ya, paling lengkap ya, gizinya, vitaminnya paling lengkap di situ, mineralnya dan kandungan-kandungan gidaiyah yang lainnya, itu paling lengkap air Zam-Zam ya. Jamaah rahimakumullah, gak apa-apa ya sedikit mengkisahkan dulu ini. Kemudian setelah itu sudah menjadi bagian dari skenario terhebat Allah Subhanahu wa taala membuktikan kalau Allah itu Ar-Razzaq. Dan pelajaran tadi bagi kita, kalau manusia itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi ketika hampir di penghujung keputusasaan. Ya, sudah naik dulu ke Safa, ke Marwah, ke Safa, ke Marwah, tapi yakin kalau Allah itu Maha pemberi rizki, ya. Tapi kebanyakan manusia wa kanal insanu ajulah, inginnya instan saja. Tapi proses ya mencari itulah yang dihargai menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan pernah bertanya tentang hasil ya. Tapi yang Allah hargai adalah usaha kita yang maksimal. Kalau sudah maksimal nanti Allah kasih solusi apa yang menjadi harapannya. Seperti Siti Hajar tadi. Kemudian setelah itu setiap para pedagang dari manapun ketika mau berangkat ke bumi Syam ya, tempat berjualan mereka, karena di sana peradaban termasuk kota tua ya, bumi Syam itu, Palestina, Jordania, Lebanon dan Suriah. Tidak ada sumber air ketika melewati wilayah situ kecuali dari hentakan kaki Ismail, air Zam-Zam itu ya. Padahal kalau secara logika matak naon atau bikin sumur di tempat yang lain ya. Tapi sudah rahasia, sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya barter karena belum ada uang waktu itu kan. Buah-buahan, kemudian makanan dari para pedagang yang lewat situ, kemudian Siti Hajar ngasih air Zam-Zam kepada mereka. Unta-untanya ya. Unta itu kan satu kali minum bisa puluhan liter ya. Jadi ada penyimpanan khusus. Karena ketika perang Tabuk kan pernah Nabi kehausan dan para sahabat akhirnya menyembelih seekor unta, mengambil kantung airnya untuk minum para sahabat. Taib jamaah rahimakumullah, setelah dewasa, dalam singkat riwayat Ismail setelah dewasa ya, ada yang mengatakan beliau ini belum balik tapi sudah tamyiz. Nah, itu bahasanya antum pikir sendiri. Belum balik tapi sudah tamyiz. Ada yang sudah balik tapi sudah jelas dia tamyiz. Nah, Ismail ini masih anak-anak kecil ya, hampir menjelang muda, syab ya. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menengoknya, ziarah ya. Ketika baru ketemu ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu tidur ya. Tidurnya seorang nabi bukan sekedar tidur, tapi menjadi bagian dari bentuk apa? Wahyu ya. Kan ada yang miwarai hijab ya, ada juga wa kallamallahu Musa taklima, ada juga biwasilatir rasul al-malaki, maksudnya adalah malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril, ada juga melalui ar-ru'yah as-sadiqah, melalui mimpi ya. Nah, mimpinya seorang nabi itu menjadi bagian dari wahyu. Ketika beliau tidur kemudian bangun menyampaikan kepada Ismail anaknya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara ya. Bahwa bapak barusan melihat dalam tidur, maksudnya mimpi ya. Untuk dalam mimpi itu bapak menyembelih kamu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat kamu wahai anakku Ismail jika bapak menyembelih kamu?
Kemudian Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, ya silahkan saja sembelih anakmu Ismail ini, silahkan sembelih. Kalau itu memang perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti Bapak akan mendapatkan Ismail termasuk dari golongan orang-orang yang sabar, ya. Karena bapaknya soleh, ibunya solihah, ya lahir juga dari kualitas yang soleh, ya lahir anak yang soleh juga, ya, yang disebut dengan nasab dan hasab. Makanya jawabannya Ismail tidak begini, kalau dagingnya yang lebih besar kan bapak, harusnya bapak yang sembelih. Tapi enggak gitu, ya. Kalau ini perintah Allah, ya silahkan saja Pak, Bapak akan mendapatkan Ismail bagian dari golongan orang-orang yang sabar. Nah, disitulah thumma fadainahu bidzibhin azim, ya. Kemudian seketika, ya, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ketika mau menyembelih, maka digantilah Ismail itu dengan bidzibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar, ya. Dalam tafsirnya dzibhin itu adalah gibas ataupun domba yang berbulu tebal, ya. Dari situlah ayuhal ikhwah rahimakumullah, syariat ini berlangsung terus sampai kepada zamannya Nabi Muhammad SAW. Disitulah ada kaidah bahwa syar'u ma qablana syar'un lana ma lam yukhalif syar'ana. Syariat para nabi dahulu itu berlaku juga bagi syariatnya Nabi Muhammad SAW, tapi digarisbawahi malam yukhalif syar'ana, selama syariat para nabi dahulu tidak menyelisihi syariatnya Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kedatangan Nabi Muhammad diangkat oleh Allah SWT menjadi seorang rasul membawa Al-Quran itu bukan syariat baru, ya, tidak, ya. Tapi adalah sempurna dan menyempurnakan syariat sebelumnya, ya. Termasuk dalam syariat ini, ya, syariat kurban, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti bisa dilihat di dalam beberapa ayat, diantaranya adalah surat yang paling dekat dan paling hafal diantara kita. Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, ya. Dalam tafsirnya al-kautsar itu adalah telaga Nabi yang ada di dalam jannah nanti, kemudian diberikan satu kali teguk, tidak pernah haus untuk selamanya, nikmat lezat gitu, ya. Nah, itu al-kautsar. Yang kedua, kautsar itu diambil dari kata katsura yaktsuru, sesuatu yang banyak. Nah, Allah memberikan kenikmatan banyak sekali kepada umatnya, tapi kepada Nabi Muhammad itu jauh lebih banyak, dan ada satu nikmat yang tidak diberikan kepada umatnya kecuali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Diangkatnya seorang nabi, bahkan rasul ulul azmi, bahkan beliau khataman nabiyyin. Itu kenikmatan yang sangat besar. Makanya dikatakan innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sungguh aku ini, kata Nabi, sama saja dengan kalian, basyarum mithlukum, manusia biasa, makan, minum dan yang lainnya, ya. Tapi yuha ilayya, itu bedanya. Aku diberi wahyu, gitu. Nah, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi kenikmatan kenabian diberikan kepada manusia siapapun, ya, karena beliau adalah khataman nabiyyin. Nah, ini namanya al-kautsar. Kecuali di Jawa Barat ada yang ngaku-ngaku menjadi nabi, nah itu palsu, ya, kayak Cecep Solihin, terus siapa Musadek, ya, dan yang lainnya, ya. Nabi Muhammad khataman nabiyyin, itu penutup para nabi, itulah al-kautsar. Kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka harus disyukuri, sehingga Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah kamu Muhammad li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jamaah rahimakumullah, kalimat wanhar, ya, ada istilah di situ ada fasholli,
wanhar li rabbika wanhar. Ini fil amr, maka salatlah kamu Muhammad li rabbika untuk Rabbmu wanhar, dan berkurbanlah. Kalau kita melihat kaidah usul fikih bahwa fasolli fil amr, wanhar fi'il amr, ya. Maka al-amru yadullu alal wujub. Sebuah perintah dalam Al-Qur'an itu menunjukkan statusnya wajib. Nah, kemudian di dalam penafsiran itu ada dua hukum, ya. Karena istilah saya sampaikan dulu istilahnya. Wanhar ini sama dengan udhiyah, ya. Kalau udhiyah disebut dengan Idul Adha, itu diambil dari udhiyah, hari menyembelih, ya. Wanhar juga sembelihan, sama, ya. Nah, kedua-duanya ini kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah, kisah tentang ayat 37 apa 27, coba kita lihat dulu, ya. Kisah tentang Habil dan Kabil yang menyajikan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi yang diterima adalah Habil, dari salah satu anaknya Nabi Adam. Biasanya dibaca sama Ustadz Hasbi kalau ngimaman ini surat ayat berapa, ya? Al-Maidah Sahih 27. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Di situ ada kalimat kurbanan. Nah, kita sering dengar ini hari raya kurban, benar. Oh, ini hari raya adha, benar. Ini hari raya nahr, benar, ya. Karena baik wanhar maupun udhiyah ini dalam rangka kedua-duanya kurbanan. Tidak sekedar menyembelih hewan kurban, tapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam rangka ibadah kepada Allah ini dikuatkan lagi. Antum lihat dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Terserah mau hewan kurbannya apapun, terserah udhiyahnya, kemudian naharnya, terserah mau hewan kurban apa saja. Tapi yang paling penting adalah kedua-duanya kurbanan dalam rangka mendekatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lan di situ pakainya layyanalah, sama sekali tidak akan sampai Allah kepada Allah, luhumuha dagingnya, wala dima'uha kemudian darahnya. Ini diwakili dengan dua kalimat itu, daging dan darah, artinya kulitnya, bulunya, kukunya dan yang lainnya tidak akan sampai kepada Allah. Apalagi yang request abi mah cenah hoyong atina sareng burihna, tetap ati burihnya tidak akan sampai kepada Allah, ya. Tapi yang sampai kepada Allah apa? Walaki yanaluhut taqwa minkum. Ya. Ada juga yang minta abi mah hoyong cokorna cenah supados lompatna rada kiat, ya. Ada hoyong buntutna gitu, ya. Tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang akan sampai kepada Allah at-taqwa minkum. Nah, ini yang harus dikuatkan kepada para mudhahhi, ya, para mudhahhi. Bagaimana supaya ibadah kurbannya itu yang dipikirkan bukan udhiyahnya, ya, tapi keteguhan hatinya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua pendapat di sini. Satu, statusnya wanhar ini adalah wajib. Sebagian para ulama ada yang mewajibkannya. Di antara dalilnya ini, karena ini merupakan perintah, ya. Kemudian diawali dengan salat, fasholli li rabbika wanhar, ya. Ada yang kedua adalah sunnah muakkadah.
Kan sunnah itu ada dua ya. Ada sunnah ghairu muakkadah, tidak ditekankan, ada juga muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, karena fasoli di sini bukan sholat yang wajib, tapi sholat Idul Adha. Ya. Kemudian setelah itu baru berkurban. Nah, kalau yang mengatakan wajib, sholat 5 waktunya tidak akan diterima kalau ketika dia mampu untuk berkurban kemudian tidak berkurban. Makanya beriringan antara sholat dengan berkurban. Ya. Nah, ada yang wajib, ada yang statusnya sunnah muakkadah. Nah, jamaah rahimakumullah, wajib itu bagi siapa? Ya, bagi orang yang mampu. Ya. Kalau kita lihat beberapa hadis tentang keutamaan, itu tidak ada hadis yang sahih. Ya, semuanya hadisnya dhaif tentang keutamaan berkurban. Ya. Termasuk juga hadis riwayat Ibnu Majah yang isinya Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah statement atau isinya ancaman ya. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana. Siapa saja yang diberikan sa'ah ya, bukan sa'ah tapi sa'ah dari wasi'ah yausa'u atau wasa'a yasi'u ya. Siapa saja yang diberikan keleluasaan ya, keleluasaan dalam masalah rizki, falam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yuqarribanna musallana, maka dia jangan mendekati tempat sholat kami ya. Nah, sehingga wajib di situ bagi orang yang mampu ya, harus berkurban. Tapi bagi orang yang tidak mampu ya, tidak perlu berkurban. Ini diantara dua statusnya, ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib. Baik, saya urutkan ini sebagai mukadimah dulu, sebagai mukadimah. Ayo ikhwah rahimakumullah, waktu penyembelihan. Nah, di sini dikaji banyak sekali, tapi saya ambilkan satu perkataan dari Ibnu Qayyim ya, setelah beliau mengumpulkan beberapa keterangan dan hadis yang fadilah tentang hadis ini, tidak ada satupun hadis yang sahih. Ibnu Qayyim mengatakan penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia ini adalah tanggal hari naharnya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjahnya. Itu jauh lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut ya. Jadi lebih afdol memang tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kemudian setelah itu kan 3 hari kemudian nanti ada dua pendapat juga. Tanggal 11, 12 itu hari tasriknya yang disepakati oleh jumhur ulama ya. Dan itu berlaku dari sejak para sahabat 2 hari itu. Tidak ada hari yang ketiga. Adapun hadis yang menjelaskan tentang hari yang ketiga, tasrik 11, 12, 13 itu hadisnya lemah gitu. Nah, makanya jangan diundur-undur ya, jangan diundur-undur. Afdalnya tanggal 10 ya. Kalau memang mungkin sibuk karena kaitan dengan fikih kan solusi umat itu terbanyak Nabi Muhammad. Bisa hari pertama maka geroh gitu ya, 10 ekor, 15 ekor di beberapa masjid itu. Kemudian bisa diesokkan. Makanya hikmah adanya hari tasrik itu ya. Tapi jumhur ulama hari tasrik itu tanggal 11 sampai tanggal 12. Nah, tanggal 13-nya memang ada riwayat, cuma riwayatnya dhaif. Nah, tapi dibolehkan ya, dibolehkan karena ini urusannya bukan masalah akidah dan juga bukan masalah halal dan haram, tapi kaitannya dengan afdoliyah dalam ibadah kurban, kaitannya dengan fikih. Taib. Kemudian di sini ada hadis ya, saya bacakan terjemahannya, kaitan dengan waktu penyembelihan kurban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha,
Jadi sebelum sholat Idul Adha kemudian disembelih gitu. Maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya. Ya, karena ini kan kaitan dengan ibadah haji di sana. Ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Jadi nggak boleh untuk menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Nah, sekarang kita masuk pada hewan kurbannya. Seperti apa hewan kurban yang digunakan sesuai dengan syariat ketika Idul Adha? Cuma 3 saja yang dibolehkan ya. 1 unta, 2 sapi, 3 kambing atau domba. Berdasarkan ayat dalam surat Al-Hajj ayat 34. Coba kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat, ja'alna mansakan, kami jadikan, kata Allah, tuntunan berkurbannya, mansakan, liyadzakkaru, agar mereka banyak berzikir mengingat ismallahi, nama Allah, ala ma razaqahum, terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Nah, di situ digarisbawahi mim bahimatil an'am, ya, mim bahimatil an'am. Dalam istilah bahasa Arab, bahimatul an'am itu ya, di Ibnu Katsir juga ada, cuma 3 bahimatul an'am itu yang disebut dengan hewan-hewan ternak. Di sini bahimatul an'am adalah sapi, unta, sapi dan kambing. Nah, ada yang sejenis kayak kerbau masuk pada jenis sapi, maka dibolehkan ya. Kemudian ada domba. Domba juga sejenis dengan kambing ya. Kambing juga macam-macam kan, ada kambing kacang yang kecil, ada juga etawa ya, yang celinarbing panjang. Nah, itu dibolehkan. Domba juga macam-macam, ada albino, ada domba Garut, ada domba adu, meskipun tidak diadukan asal domba ya, boleh ya. Nah, itu 3 itu saja. Kemudian bolehnya berserikat. Nah, ini suka ada pertanyaan ya, karena ada di beberapa masjid, termasuk yang salah satu sebagian pelanggan ada yang begini, ada yang 7, nah itu yang sempurna, ada yang kurang dari 7 orang untuk 1 sapi, ada yang lebih dari 7 orang untuk 1 sapi karena ingin sapinya yang lebih besar gitu ya. Nah, saya kan masyarakatnya banyak Ustadz, katanya sampai sekian kakak dalam 1 RT itu. Kalau sapinya yang kecil harga 20 misalnya nggak cukup katanya. Tapi kalau mau 2 juga nggak sampai 14, bagaimana ya? Cuma ada 12 orang misalkan ya, atau ada 13 orang ya, kurang 1, berarti 1 sapi hampir 2 tapi kurang 1 bagian. Boleh apa tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah, amarona, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nastarika fil ibili wal baqar kullu sab'atin minna fi badanatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami, kata Jabir bin Abdullah, untuk berserikat. An-nastarika itu berserikat ya. Berserikat atau patungan fil ibili, dalam 1 ekor unta, wal baqar, dan sapi, kulla sab'atin minna fi badanatin ya. Setiap 7 orang di antara kami untuk 1 ekor. Nah, ini 1 ekor ini batasan ya, batasan maksimal untuk 1 sapi itu 7 orang, 7 bagian. Makanya kalau sapinya untuk 1 sapi kurang dari 7 orang itu dibolehkan ya, karena maksimalnya kan 7 orang dalam 1 ekor sapi. Berarti di bawah itu boleh. Misalkan sapi ke-1 sudah ada 7, sapi kedua tidak sampai 7 ya, cuma ada 4 atau 5 orang.
Misalkan seharga 3 juta, berarti 3 kali 5 berapa? 15 ya. Harga 15 juta itulah cari sapi yang seharga itu untuk 5 orang, karena nggak sampai 7 orang. Boleh ya. Karena batasannya 7, sedangkan kurang dari 7 itu dibolehkan. Adapun lebih dari 7 orang itu tidak boleh, karena batasan maksimalnya tuh 7. Syekh Utsaimin berkata, ya, saya sampaikan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin kaitan dengan ini. Wa tujza'u al-wahidatu minal ghanam anis syakhsi al-wahidi. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Wa yujza'u sab'ul ba'ir awil baqarah amma tuzza'u anhu al-wahidah minal ghanam. Dibolehkan juga untuk 1 ekor unta atau sapi ya, itu 1 untuk 7 orang ya. Tapi kalau seandainya dia pingin, saya ini 1 sapi saya sendiri, boleh ya. Sebagaimana 1 domba untuk 1 orang ya. Wa idastaraka ithnani fa akthar min malaki udhiyah yadhiyani biha fahada la yajuz. Adapun ya, 1 domba atau 1 kambing untuk 2 orang, maka ini tidak boleh. Wala yasihhu adhiyah illa fil ibil wal baqar ila sab'atin faqat ya. Adapun yang dibolehkan adalah untuk berserikat unta ataupun sapi, itu pun untuk 7 orang, tidak boleh lebih ya, tidak boleh lebih. Nah, untuk kambing tadi 1 ya, nggak boleh untuk 2 orang, nggak boleh. Atau domba untuk 1 orang tidak boleh lebih dari itu. Wadzalika li annal udhiyah ibadatun wa qurbatun ilallahi ta'ala fala yajuzu iqa'uha wa la ta'abbud biha illa 'alal wajhil masyru' zamanan wa 'adadan wa kaifiyatan. Karena kurban ini merupakan ibadah dan dalam rangka taqarrub kepada Allah, maka tidak boleh ya dalam ibadah ini kecuali sesuai dengan ketetapan syariat, baik waktunya, kemudian jumlahnya, dan juga tata caranya ya. Nah, dalam urusan pembagian tadi, untuk kambing atau domba 1 orang, untuk sapi ataupun unta 7 orang, itu batasannya. Kurang dari itu boleh untuk sapi tadi, tapi kalau lebih dari 7 orang tidak boleh. Nah, kecuali mutbi'nya boleh. Kalau mutbi'nya, misalkan Ustadz Asep punya rezeki, beliau berkurban 1 ekor kambing ya. Yang berkurbannya beliau, tapi pahalanya ya diperuntukkan untuk banyak orang. Karena Nabi Muhammad SAW ketika menyembelih seekor kambing, beliau berdoanya, Allahumma taqabbal hadza anni wa ahli wa ummati man lam yudhi. Nah, ya Allah, terimalah inilah kurban dariku, disebutkan karena itu dombanya, kambingnya dari Nabi ya. Ini yang paling utamanya. Tapi setelah itu diikutkan peruntukannya untuk siapa saja, wa ahli, dan juga dari keluargaku, wa ummati, dan ummati malam yudhi, dan umatku yang tidak pernah berkurban. Nah, yang tidak pernah berkurban itu baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya. Karena itu tabi saja, mengikuti saja. Tapi yang paling utamanya adalah orang yang punya hartanya untuk berkurban tadi ya. Itu dibolehkan. Bukan berarti 1 ekor kambing untuk sekian orang, tidak ya. Tapi diniatkan pahalanya untuk Rasulullah, keluarga, dan juga untuk umatnya yang tidak pernah berkurban. Nah, jadi terjawab ya, nggak boleh lebih dari 7 orang. Karena ada sebagian yang berpendapat demi mendahulukan mendapatkan bagian daging kurban lebih banyak, maka boleh 1 ekor sapi untuk
13 orang misalkan ya, supaya dapat limusin yang harga misalkan yang harga 100 juta dengan bobot 1 ton lebih 30 kilo gitu ya. Nah, tidak boleh itu ya. Tapi kemudian kita langsung masuk pada adab ya, adab dalam menyembelih. Nah, di sini juga sering kita temukan beberapa tempat yang ketika menyembelih ini tidak menggunakan adab ya, sehingga berpengaruh kepada kualitas daging itu sendiri. Yang lebih dari itu, khawatir itu menjadi dosa ya bagi orang yang tahu terlebih ya, ketika ada penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat ya. Kalau penyembelihan tidak sesuai dengan syariat ayyuhal ikhwah, itu bisa misalkan cara menjatuhkannya, cara menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat, itu bisa mempengaruhi kualitas daging. Jadi stres terlebih dahulu ya hewan kurbannya. Ketika disembelih dalam keadaan stres, itu tidak semua darahnya keluar ya, sehingga bisa cepat untuk baunya. Itu diantaranya. Kemudian juga ketika tidak sesuai dengan syariat cara penyembelihannya, menyiksa hewan kurban itu sendiri, dan itu juga bagian dari dosa. Ada sebagiannya, contoh begini ya, ketika hewan kurban itu misalkan lebih dari satu ya, sapi yang satu mau disembelih sudah dijatuhkan, kemudian ketika mau nyembelihnya diperlihatkan goloknya atau pisaunya ya. Apalagi ditambah ketika nyembelih hewan kurban yang belum disembelih, dia melihat kawannya yang sedang disembelih, itu stres ya, stres. Nah, maka mari kita lihat beberapa hadis kaitan dengan adab dalam menyembelih. Innallaha, kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana, telah menetapkan, mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, jika kalian membunuh, maksud membunuh di sini adalah hukum qisas ya. Si A dibunuh oleh si fulan B. Nah, maka si fulan B yang membunuh ini harus dibunuh lagi, diqisas dalam hukum Islam ya. Kecuali kalau keluarga yang terbunuhnya, yang dibunuhnya tadi keluarganya memaafkannya, enggak usah enggak usah diqisas lagi lah, kasihan misalkan ya. Kemudian harus bayar diat ya. Diat satu orang yang dibunuh itu, maka pembunuh harus membayar diat atau denda 100 ekor unta ya. Dan untanya adalah unta berwarna merah kekuning-kuningan. Itu simbol orang kaya di Arab. Jadi kalau harganya 50 juta satu ekor unta merah kekuning-kuningan kali 100 berarti berapa? 5 miliar ya. Nah, itu harganya. Nah, ketika dikisos, maka kisoslah dengan cara yang penuh ihsan, berbuat baik. Kemudian faida dabahtum fa ahsinu dzabha atau dzibha boleh ya. Dan jika kalian menyembelih, maka perbaguslah kalian ketika menyembelih. Wal yuhidda ahadukum, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan safrotahu, goloknya atau alat sembelihnya, mau pisau, golok atau yang lainnya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah orang yang menyembelih di antara kalian harus memberikan senang terhadap hewan kurbannya ya. Nah, sebelum disembelih misalkan 1 atau 2 hari ini ya, diajak ngobrol hewan itu ya, diajak ngobrol ya. Itu betul-betul akan diresapi oleh hewannya. Kamu harus soleh, itu harusnya begitu, ada bagiannya tersendiri ya. Kamu harus soleh, harus bager, harus mudah ketika disembelihnya, karena kamu mau diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah. Itu diajak ngobrol sapi itu ya, atau hewan kambingnya. Kemudian dikasih makanan, kamu harus ikhlas. Makanya ketika mau disembelih itu biasanya hewan kurban yang chemistry-nya dibangun ya, diajak ngobrol itu jauh lebih ikhlas dia. Saya pernah punya 1 ekor sapi 5 tahun yang lalu mungkin kejadiannya. Itu
dibawa dijual di satu masjid daerah Cicukang sana. Nah, tapi ada kejadian yang lucu. Masjid yang satu Persis, masjid yang satu lagi NU ya. Nah, yang beli teman dari Persis. Pas sampai sana kaluhannya, tahu kaluhan, lepas ya. Sapi ini lepas. Akhirnya hilang sampai 1 jam. Itu paling taluk ya, paling susah kalau sudah lepas karena di sini kelemahannya ya. Hanya lepas sampai 1 jam nggak ketemu. Nah, sudah pasrah kepada Allah. Ya kepada siapa lagi pasrah kan? Ya kepada Allah. Ya Allah, berilah jalan. Akhirnya betul masuk ke gang yang tidak ada lagi jalur. Ya, di situ masjid di pojok. Masuk masjid pas sholat subuh. Ya, hari Jumat waktu itu kan. Nah, Idul Adhanya hari Jumat. Pas sholat subuh. Namanya sahabat kita dari NU itu kalau lagi dzikir kan, subhanallah. Itu sapi masuk akhirnya bubar. Nah, yang imamnya sampai sekarang dekat sama saya, ustadznya, masuk ke di balik mimbar, yang lain kan bubar, beliau di mimbar itu. Pas noleh sapi langsung ditendang, pecah ya, mimbarnya. Nah, sudah. Akhirnya sapi nggak bisa ada yang menundukkan kecuali yang biasa ngobrol dengan sapi. Nah, akhirnya kita bawa pawangnya yang sudah 10 bulan ngurus. Jadi setiap ngurus sapi itu dia selama 10 bulan itu namanya Ibu Nung. Ibu-ibu usia 60 tahun. Maneh teh sing ikhlas rek dikurbankeun 10 bulan deui. Nah, nanti gitu lagi tinggal 9 bulan lagi ajak ngobrol lagi. Pas hari hanya sok cenah. Bari ceuri kita si ibu teh, tukang ngurusna, tukang ngaritna. Sok cenah sing ikhlas naik. Dan naik mobil juga Pak, nggak ada yang bisa, pawang paling jago juga nggak bisa. Itu dituntun balik lagi kabur nubruk. Nah, sama beliau nggak dituntun, ikut saya, nuturkan ke aing, sana pengerahkan siapa mana, nuturkan. Pas di belakang mobil ngajelang sia sosok, ngajelang cenajang ibadah, ngajelang sapi itu. Cuma pas di sini dia kabur. Udah bawa aja Ibu Nung ke sana. Cek Ibu Nung teh, kadieu mana sana? Ieu tempat ibadah. Kadieu mana? Eta sapi, masya Allah. Cuma ketika itu kan boro-boro ingat iya, bingung saja dan panik gitu ya, nggak sempat di video. Hanya sapi itu ngasih masukan kekaluhannya sama si ibunya. Yuk nuturkan aing si cenah ka masjid Persis lain masjid ieu dikurbankeun. Bawa ke masjid Persis kan itu. Nah, akhirnya ada hikmahnya juga ya. Bertahun-tahun kan dalam urusan-urusan fikih suka ada masalah dua masjid ini. Nah, disatukan oleh seekor sapi. Akhirnya bersahabat itu ya. Nah, cuma habis itu kita yang jual sapinya kan jajan lumayan, ganti karpet, ganti dan yang lainnya. Nah, itu hikmahnya Pak. Coba nanti ya di Umar bin Khattab dimulai. Kalau sudah hewan kurbannya ke sini jangan dibiarkan. Ya, ajak ngobrol ya. Biasanya Ustaz Abdurrahman ini yang lebih dekat, ajak ngobrol ya. Sing ikhlas maneh bakal dikurbankeun ya. Tong ngahesekeun, sing ngeunah dagingna, tong stres. Ajak ngobrol. Benar itu ya. Bangun chemistry-nya. Nah, ini bagian dari adab sebelum penyembelihan. Nah, ketika mau disembelih usahakan ya. Antum pisahkan hewan-hewan kurban jauh dan tidak melihat kawannya ketika mau disembelih. Itu stres itu ya. Fa ahsinu dzibhatakum, harus baik ya. Kemudian di akhirnya wal yurih dzabihata, dan bikin senanglah hewan kurban kalian itu. Wal yurih, bikin roha, murih ya, senang gitu hewan. Nah, kemudian ketika menjatuhkan juga jangan dipaksa, ada caranya. Itu harus praktek ya, ada caranya, ada beberapa cara. Nah, ketika dia sudah ikhlas, ikat dan usahakan kalau bisa ya, ngikatnya kaki belakang sebelah kanan jangan diikat ya. Yang diikat 3 saja, depan 2, kemudian kaki belakang yang kiri satukan. Nah, untuk apa? Ketika disembelih itu nanti mompa, kaki belakang itu satu memompa sehingga darah semua keluar dari tubuhnya. Nah, itu gurihnya terasa gurih ya. Nah, kemudian ketika penyembelihan ya, usahakan sekali penyembelihan. Jadi setajam-tajamnya pisau, secepat-cepatnya penyembelihan. Dan di dalam hadis disebutkan 2 urat di antara kerongkongan, kemudian ada 2 urat, kemudian kerongkongan. Nah, ini harus
sekali putus ya. Kan sering kita temukan karena salah memposisikan sapinya, gongsreng sampai sapi itu merasakan sakitnya, apalagi kalau goloknya tidak tajam, tumpul, itu sangat menyiksa ya. Itu tidak punya adab, nggak boleh. Pasti dagingnya cepat baunya, pas dibagikan sore itu sudah bau sudah ya. Karena cara penyembelihannya tidak pakai adab. Jadi harus bisa dari atas, bisa dari bawah nyembelihnya, setajam-tajamnya pisau, secepat-cepatnya penyembelihan. Itu yang paling bagus adabnya. Nah, nanti didengakeun bagusnya mah ke atas kalau mau posisinya dari atas nyembelihnya ya, dengak. Jadi kelihatan kerongkongannya. Nah, itu dari dagu ke sini cukup 3 atau 4 jari ya. Kemudian ditekan sekuat sekencang mungkin ya, setajam-tajamnya pisau, secepat-cepatnya penyembelihan. Nah, kemudian apalagi kalau kambing Pak ya, kalau kambing domba itu kalau tidak tepat nyembelihnya ya sudah pasti bau sudah ya. Orang yang suka aja biasanya jadi tidak suka makan, padahal harus berkualitas dagingnya. Nah, adapun tentang sapinya juga usahakan sapi yang betul-betul berkualitas. Nah, ada sapi yang atau hewan kurban yang tidak boleh dan tidak termasuk kriteria, saya bacakan. Terus ajarkan istri supaya bisa ngasah pisau juga ya. Karena di sini ada hadis Rasulullah SAW ketika mau nyembelih, beliau mengatakan, ya Aisyah halummi al-mudyah, wahai Aisyah ambilkan alat sembelih, pisau atau golok. Tsumma qala ishhadhiha bihajar, asahlah alat itu dengan batu ya. Tapi kacida teuingnya tangan yang halus menjadi kasar istri kita. Di sini ada riwayat Siti Aisyah tuh bisa ngasah pisau sembelihan. Taib, ini yang harus diperhatikan beberapa kriteria ya. Hewan kurban itu ada yang cacat tidak boleh untuk dikurbankan, ada yang cacat tapi masih boleh dikurbankan. Nah, adapun cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban, 1, buta sebelah dan jelas kebutaannya. Hati-hati, harus yang sempurna matanya. Kemudian tidak boleh yang sakit dan tampak jelas sakitnya. Nah, sekarang ini bagian dari ujian juga. Kalau di manusia itu ada walau alam ya, itu sudah rahasia umum ya, by design, ada corona dan yang lainnya. Tapi kalau di hewan itu ada PMK, penyakit mulut dan kaki. Jadi kalau pas beli dilihat dulu, pastikan kalau pernah kena PMK, pastikan harus benar-benar sehatnya ya. Tapi kalau masih terkena tanda-tanda PMK-nya masih kuat, lebih baik jangan. Di mulutnya, kalau sapi, di mulutnya sampai merah-merah ya, di sini merah-merah sehingga dia tidak bisa makan. Cek bahasa orang barusuh lah, sapina barusuh gitu. Sampai parah ya. Tidak makan, kemudian keluar dari hidungnya dan mulutnya meler ya. Lendir yang kalau lendir biasa sih nggak apa-apa ya. Ada yang lendir biasa karena kaluhannya, ikatannya di hidung terlalu kencang, itu kadang keluar lendir, tapi masih rawog makannya, rewog ya, you understand, rewog ya. Banyak makannya, itu nggak apa-apa, berarti ininya harus dikenoran gitu. Tapi ini asli keluar karena penyakit ya, sampai warnanya agak menguning ya, kemudian ngahuleng ya. Karena kalau sapi sehat itu dia agresif, kemudian telinganya juga nggak bisa diam. Makanya pas lihat, cari sapi yang agresif itu jauh lebih bagus ya, sehat. Nah, yang lebih parah lagi Pak, itu ke kukunya ya. Di atas kuku kakinya bengkak-bengkak, kemudian merah-merah. Kalau tidak tertangani dengan baik, itu sampai lepas si kukunya, nggak bisa berdiri ya. Itu sekarang banyak kasus sampai disembelih ya. Kalau orang sudah tahu, sebenarnya kasus ini isu-isunya sudah lama ya. Nah, kalau orang itu tahu dan ahli di bidang peternakan, itu ditangani dengan herbal ya, meskipun agak lama, ada racikannya. Karena ada beberapa kasus yang
pakai suntikan ya. Kemudian itu menghilangkan efek dari suntikannya saja sudah harus 1 bulan. Ini misalkan 1 pekan lagi mau Idul Adha dikasih antivirusnya ataupun suntikan itu ya, cairan berupa cairan. Itu bisa ngepek ke dagingnya warna kuning nanti. Ya, khawatir ada sesuatu ketika dimakan. Ya. Nah makanya harus apik. Kata tukang sapi sekarang, ayo nama beli sehat we cenah gitu sapi teh gitu. Karena banyak yang terkena PMK itu. Harus hati-hati dalam memilih sapinya. Harus betul-betul sehat ya, betul-betul sehat. Kemudian yang ketiga pincang. Dan jelas pincangnya ya. Kalau pincang karena kena kayu atau ini biasa nggak masalah. Ini ada pincang karena memang sakit ya, sampai sebelah jalannya ya, sampai ada juga yang tidak bisa jalan, itu tidak boleh. Atau sangat tua ya, sangat tua. Nabi pernah melihat ada seekor unta ya, kemudian Nabi katakan unta itu sangat kurus ya, antara perut dengan punggungnya hampir bersatu gitu dalam hadisnya, artinya kurus sekali ya. Maka kata Nabi, beradablah kepadanya dan tungganglah dengan penuh adab gitu. Nah, artinya harus yang gemuk ya. Kan ada yang kurus ya, karena tidak makan lama. Carilah sapi yang benar-benar gemuk, sehat. Sebentar. Mana tadi? Nah, adapun selain itu maka dibolehkan ya cacat-cacat ringan ya. Seperti ada yang memang dari bawaan buntutnya pendek, itu masih boleh, tidak termasuk cacat gitu ya. Buntutnya pendek itu nggak masalah. Kemudian mungkin dia pernah jatuh ada lecet-lecet di badannya, itu boleh. Jadi ini yang cacatnya yang jelas-jelas cacat, butanya benar-benar buta, kemudian sakitnya benar-benar sakit, pincangnya benar-benar pincang ya. Terus tua, sangat tua dan kurus sekali, itu juga tidak boleh. Tapi mungkin itu saja dulu yang dapat kita sampaikan sekilas tentang udhiyah. Kalau saya lebih menekankan untuk cara penyembelihannya yang banyak kasus ya. Cara penyembelihannya itu banyak sekali kasus. Harus hati-hati betul ya. Cara menyembelihnya harus pakai adab ya. Karena sering hewan kurban yang belum disembelih dia melihat goloknya, melihat kawannya yang sedang disembelih. Itu pasti bau dan itu paling banyak kasus di lapangan begitu. Nah, cenah itu daging di masjid itu mah teu bau, di masjid ieu mah rada bau cenah. Itu diantaranya ya, cara penyembelihannya tidak pakai adab ya. Baik, itu saja mungkin. Astaghfu kalau yang benar hanya dari Allah, keliru dari diri saya sendiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.